Oh ayolah, Dad. Ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi, yang menikah dengan cara dijodoh-jodohkan. Aku ingin menikah dengan seseorang yang aku cintai, Dad, tolak Melvin. Benarkah? Apakah itu artinya kamu sudah memiliki seorang kekasih, Melvin? Tanya Marcelo, menatap lekat wajah Melvin. Melvin menggaruk kepalanya sambil tersenyum kecut. Sebenarnya sih, belum. Tapi berikan aku waktu untuk mendapatkan gadis itu, Dad. Aku berjanji setelah berhasil menaklukkan gadis itu, aku akan membawanya ke hadapan kalian kemudian meminta kalian untuk melamarnya. Bagaimana? Ha. Melvin sempat melirik Yo dan Yo tahu apa maksud dari lirikan pemuda itu. Lalu bagaimana denganmu, Marvel? Ya, Marvel saja duluan, Dad. Dia, kan abang. Jadi dialah yang seharusnya menikah terlebih dahulu, sela Melvin. Marvel refleks meninju lengan Melvin dengan ekspresi datar sama seperti sebelumnya. Melvin terkekeh sambil mengelus lengannya. Sepertinya aku juga butuh waktu, Dad. Tidak bisa, Marvel. Apa kalian tidak kasihan melihat Daddy? Daddy sudah tua dan seharusnya seusia Daddy sudah memiliki seorang cucu. Namun, lihatlah Daddy, jangankan cucu, menantu saja belum punya. Bagaimana jika Daddy keburu mati? Kalian pasti akan menyesal karena sudah menolak permintaan terakhir Daddy, tutur Marcelo. Marissa memeluk Marcelo dari samping sambil menyandarkan kepalanya ke pundak suaminya itu. Kenapa kamu bicara seperti itu, Daddy? Aku kan jadi sedih mendengarnya. Memang benar itu, Cha. Apa mereka ingin aku mati dulu baru menikah? Ketiga anak-anak Marcelo terdiam, termasuk Maria. Hufet. Terdengar suara hembusan napas berat Marvel. Lelaki tampan itu berdiri di balkon kamarnya seorang diri di saat semua orang sudah terlelap. Matanya fokus pada salah satu kamar yang lampunya masih menyala, di kediaman Tuan Yo. Apa yang dilakukannya malam-malam begini? Kenapa dia masih belum tidur? Batin Marvel. Di saat Marvel masih fokus pada ruangan itu, tiba-tiba saja pintu rumah Tuan Yo terbuka dan nampaklah sosok gadis cantik keluar dari rumah megah tersebut. Gadis itu duduk di teras rumahnya sendirian. Entah apa yang dilakukan oleh gadis itu, Marvel pun tidak tahu. Dengan langkah cepat, Marvel keluar dari kamarnya kemudian menuruni anak tangga, setapak demi setapak hingga ia berhasil menjejakkan kakinya di lantai dasar. Sakila. Sakila terperanjat dan lamunannya buyar setelah Marvel menyebut namanya. Ia segera membalikkan tubuhnya dan menggadap lelaki itu. Tuan muda Marvel. Sakila segera menghampiri lelaki itu kemudian memperhatikannya dengan seksama. Tuan belum tidur? Apa Tuan membutuhkan sesuatu? Tanya Sakila sambil tersenyum hangat menatap lelaki tampan yang berdiri di hadapannya. Marvel hanya diam seribu bahasa dan bibirnya seolah terkunci rapat. Namun, tatapannya terus tertuju pada gadis mungil yang sedang berdiri di hadapannya. Tuan muda? Ya. Aku tidak bisa tidur dan kulihat kamu pun sama. Jadi, aku kesini untuk menemuimu. Apa masih ada tugas yang tidak bisa kamu selesaikan? Tanya Marvel. Sakila terkekeh pelan. Bukan, Tuan. Tugasku sudah selesai dan aku sangat berterima kasih atas bantuan Tuan muda selama ini. Tapi, entah mengapa malam ini aku tidak bisa tidur. Mataku susah untuk diajak kompromi, tutur Sakila. Tidak mungkin Sakila menceritakan pada Marvel apa yang menyebabkan ia tidak bisa tidur malam ini. Tuan muda, kemarilah. Sakila mengajak Marvel untuk duduk di teras rumahnya dan mereka pun duduk di sana sambil menikmati keheningan pada malam itu. Aku dengar dari Daddy, Tuan muda Marvel dan Tuan muda Melvin akan segera menikah, benarkah itu? Marvel tersenyum kecut sambil memijit pelipisnya. Itu keinginan Daddy, sedangkan aku sendiri masih belum yakin dengan keputusan itu, jawab Marvel. Benarkah? Tapi kenapa, Tuan? Karena aku menyukai seseorang, jawabnya sambil menatap lekat wajah sendu Sakila. Sakila begitu terkejut mendengar penuturan lelaki itu. Ia tidak menyangka bahwa Marvel ternyata menyukai seseorang. Sakila yakin, gadis yang disukai oleh Marvel bukanlah gadis biasa seperti dirinya. Wah, beruntung sekali gadis itu. Apa dia tahu bahwa Tuan menyukainya? Sakila mencoba tersenyum walaupun saat itu hatinya terasa disayat-sayat. Sepertinya tidak. Sakila mengerutkan kedua keningnya.
Tapi, kenapa? Apa Tuan tidak pernah memberitahu gadis itu? Karena aku tidak yakin dia juga menyukaiku, Sakila. Sepertinya gadis itu menyukai orang lain, jawabnya. Maafkan aku, Tuan Muda Marvel. Mungkin ucapanku sedikit menyakitkan, tetapi aku rasa gadis itu adalah gadis yang bodoh jika ia sampai menolak seseorang sepertimu, tutur Sakila sambil tersenyum getir. Marvel terkekeh pelan. Seandainya kamu menjadi gadis itu, apakah kamu akan menerimaku? Sakila terdiam sejenak sambil memperhatikan lelaki itu dengan seksama. Ya, Tuan. Seandainya aku adalah gadis beruntung itu, aku pasti akan menerimanya. Tetapi sayang, aku bukanlah gadis itu. Aku hanyalah seorang Sakila, anak dari seorang Yo, pengabdi untuk keluarga besar Tuan Marcelo, batin Sakila. Ya, aku pasti akan menerimanya, jawab Sakila. Marvel tersenyum puas mendengar jawaban dari gadis itu. Sakila, sebenarnya aku. Sakila, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah ini sudah larut malam? Apa kamu tidak masuk kuliah besok pagi hingga kamu bergadang sampai jam segini? Yo tiba-tiba saja keluar dari rumahnya dan menghampiri Sakila. Sakila nampak ketakutan, ia menundukkan kepalanya kemudian menunduk hormat kepada Marvel. Aku permisi dulu, Tuan Muda. Sakila segera beranjak dari tempat itu dan meninggalkan Marvel di teras rumahnya bersama dedinya. Maafkan Sakila, Tuan Muda. Mungkin dia sudah mengganggu kenyamanan Anda, ucap Yo. Om, sebenarnya Sakila tidak pernah menggangguku. Dia gadis yang baik dan aku menyukainya, ucap Marvel. Setelah mengucapkan hal itu, Marvel segera pergi dan kembali memasuki mansionnya. Yo menghembuskan napas berat sambil memperhatikan Marvel yang terus berjalan menjauhinya. Ia sudah menduga akan hal ini sebelumnya. Dan hal ini pula lah yang dikhawatirkan oleh Yo. Kedua saudara kembar itu menyukai satu gadis yang sama dan Yo takut akan terjadi perselisihan di antara mereka. Apakah aku harus menjauhkan Sakila dari mereka? Gumam Yo sambil mengelus tengkuknya. Tanpa sepengetahuan Marvel, ternyata Melvin melihat kebersamaan saudara kembarnya dan Sakila pada saat itu di balik jendela kamarnya. Tiba-tiba saja terbesit rasa cemburu sekaligus curiga di hati Melvin. Apa mungkin Marvel juga menyukai Sakila? Tapi, selama ini Marvel tidak pernah menampakkan perasaan apapun kepada gadis itu. Dia nampak biasa-biasa saja. Atau mungkin Marvel memang sengaja menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya? Melvin nampak gelisah. Ia mondar-mandir di kamarnya sambil memikirkan perasaan Marvel yang sebenarnya. Keesokan harinya, setelah selesai sarapan, para generasi penerus Marcelo pun bersiap berangkat ke tujuan mereka masing-masing. Jika Marvel dan Melvin berangkat menuju kantor, si bontot Maria bersiap melaju bersama motor matic bermotif Hello Kitty kesayangannya menuju sekolah. Bye, Dad. Maria berangkat dulu, ya. Maria menghampiri Marcelo yang berdiri di depan mansion bersama Marisa untuk mengantarkan keberangkatan anak-anaknya. Gadis cantik itu memeluk tubuh tua Marcelo kemudian menciumi kedua pipinya. Kamu tidak melupakan pena dan bukumu lagi, kan, gadis Dedi? Tanya Marcelo sambil mengacak pelan puncak kepala anak gadisnya. Bawa kok, Dad. Lihat ini. Maria memperlihatkan isi tas ranselnya kepada Marcelo sambil tersenyum. Marcelo mengintip isi tas anak gadisnya itu dan ternyata benar, ada pena dan buku di dalam sana. Namun, tidak ada yang tahu apakah buku yang ia bawa sesuai dengan jadwal pelajarannya hari ini. Baguslah kalau begitu, paling tidak tensi darah Dedi tidak akan naik untuk hari ini, ucap Marcelo. Ah, Dedi. Setelah berpamitan pada Marcelo, Maria juga berpamitan kepada sang momi yang sejak tadi hanya tersenyum menatapnya. Maria berangkat dulu ya, Mom. Ya. Hati-hati di jalan ya, sayang. Setelah menghidupkan mesin motor kesayangannya, Maria pun segera melaju bersama benda tersebut memecah keramaian kota. Namun, baru setengah perjalanan menuju sekolahnya, tiba-tiba ban belakang motor kesayangannya bocor. Maria sempat panik saat itu, tetapi hanya sebentar. Beruntung ia sempat mencengkeram rem motor matiknya dengan cepat. Ah, sialan. Hei Kitty, kenapa kamu malah mogoknya di sini? Kenapa tidak di depan sekolah saja? Gerutu Maria sambil menepuk-nepuk jok motornya yang juga bermotif kucing Jepang fenomenal itu. Maria memperhatikan sekelilingnya dan setahu Maria di daerah itu tidak ada bengkel motor. Jangankan bengkel motor, rumah penduduk pun masih belum ramai di tempat itu.
Apa aku telepon Dedi saja, ya? Atau Om Yo, atau salah satu bodyguard? Gumamnya. Maria meraih ponsel miliknya dari dalam saku roknya kemudian mulai membuka daftar kontak. Maria terkekeh pelan saat ia melihat nama Om Udin terselip di antara banyaknya daftar kontak di ponsel tersebut. Astaga, aku hampir saja melupakan Om Udin. Apa sebaiknya aku menghubungi nomor ponsel Om Udin aja, ya? Ya, hitung-hitung buat potongan ganti rugi, gumamnya lagi. Maria mencoba menghubungi nomor tersebut. Ponsel itu berdering cukup lama, tetapi dibiarkan begitu saja dan hal itu membuat Maria menjadi kesal. Kan, apa ku bilang? Lelaki itu memang tidak berniat bertanggung jawab padaku, gerutunya. Namun, di detik-detik terakhir, seseorang menerima panggilan Maria. Halo. Selamat pagi. Maaf, kalau boleh saya tahu, saya bicara dengan siapa? Tanya seseorang dari seberang telepon. Maria mendengarkan dengan seksama suara lelaki yang sedang bicara dengannya di seberang telepon. Suaranya terdengar seperti suara orang tua. Ya, kira-kira hampir seusia Dedi Marcelo. Maria semakin curiga, entah mengapa ia merasa lelaki yang mengaku sebagai Om Udin itu sudah menipunya. Ini saya, Om. Maria, ucap Maria. Maria. Maria siapa? Iya. Ini beneran nomor ponselnya Om Udin bukan, sih? Gerutu Maria. Ya, benar. Nama saya Udin tapi maaf, saya tidak kenal yang namanya Maria apalagi suaranya masih terdengar seperti bocah begini, sahut Udin yang membuat Maria semakin kesal saja. Sementara itu di sebuah rumah sakit. Siapa, Pak? Lelaki bertubuh besar dan mengenakan setelan jas keren itu menghampiri seorang lelaki yang masih berbaring di atas tempat tidur pasien. Entahlah, Tuan. Seorang gadis mengaku bernama Maria mencoba menghubungi saya dan anehnya dia tahu nama saya, ucap Pak Udin sambil terkekeh pelan sedangkan ponselnya ia tutupi dengan tangannya agar gadis yang bernama Maria tersebut tidak mendengar percakapannya dengan sang bos. Benarkah? Lelaki itu nampak terkejut dan segera mengulurkan tangannya kepada sang sopir yang bernama Pak Udin tersebut. Boleh saya pinjam ponselmu, Pak? Tentu saja, Tuan Dilan. Lelaki itu meraih ponsel Pak Udin kemudian meletakkan ponsel tersebut ke samping telinganya. Ia mencoba mendengarkan suara imut seorang gadis yang sedang marah-marah kepadanya. Awas ya, Om Udin. Kali ini aku bilangin sama bodyguard Dediku biar kamu dikasih pelajaran oleh mereka karena sudah berani menipuku. Hardik Maria yang sangat kesal. Maria, sapa lelaki tampan berjas hitam tersebut. Sontak Maria menghentikan ocehannya. Ia terdiam karena tiba-tiba suara Om Udin berubah lagi dan kali ini suaranya terdengar jauh lebih keren dan lebih muda daripada suara sebelumnya. Om Udin? Ya, ini aku. Maaf, tadi yang menerima panggilanmu adalah pamanku. Ada apa, Nona Maria? Apa ada yang bisa kubantu? Hufat, pantas saja dia tidak mengenaliku. Begini Om, ban motorku bocor dan aku terjebak di sini sendirian. Mana di daerah sini tidak ada bengkel lagi, keluh Maria. Baiklah, sekarang kamu di mana? Di Jalan XX, Om. Kamu tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Lelaki itu memutuskan panggilan Maria dan menyerahkan ponsel itu kepada Pak Udin yang masih bersandar di sandaran tempat tidur pasien. Pak Udin, kalau gadis itu kembali menghubungi nomor ponselmu, sebaiknya abaikan saja dan tidak usah diangkat. Sebenarnya siapa gadis itu, Tuan? Tanya Pak Udin. Hanya seorang bocah ingusan, sahutnya sambil tersenyum tipis. Lelaki bernama Dilan tersebut bergegas meninggalkan ruangan di mana Pak Udin masih dirawat karena penyakit darah tingginya yang sempat kambuh. Karena Pak Udin, sang sopir masih dalam perawatan, Dilan terpaksa memerintahkan salah satu bodyguard untuk mengantarkan dirinya menuju tempat di mana Maria sedang menunggu kedatangannya. Di perjalanan, Dilan kembali melepaskan jas serta rompi yang melekat erat di tubuh kekarnya. Tidak lupa, dasi mahal yang menghiasi lehernya pun ia lepaskan pula. Aku akan menemani gadis itu dan jika nanti aku sudah selesai dengannya, segera jemput aku, titah Dilan. Baik, Tuan. Tidak berselang lama, mobil yang ditumpangi oleh Dilan tiba di tempat yang dituju. Lelaki itu sengaja meminta bodyguard untuk menghentikan mobilnya agak jauh dari tempat Maria menunggunya. Ia tidak ingin gadis matre itu tahu siapa dia sebenarnya. Pulanglah, titah Dilan kepada sang bodyguard. Baik, Tuan.
Setelah sang bodyguard pergi, Dylan pun segera menghampiri Maria yang sudah terlihat bosan berada di tempat itu. "Nona Maria," sapa Dylan. "Ah, akhirnya Om Udin tiba juga. Bantuin Maria membawa motor ini ke bengkel, Om." Dylan menautkan kedua alisnya sambil menatap Maria. Ia tidak menyangka bahwa ternyata gadis itu ingin dirinya menyeret motor tersebut menuju bengkel. "Masa aku sekeren ini disuruh menyeret motor butut? Mana strikernya kekanak-kanakan begini lagi? Bagaimana jika salah satu rekan bisnisku melihatku?" Bisa-bisa aku mati karena malu," gumam Dylan sambil memijit pelipisnya. "Om Udin, ayo. Anggap saja Om sedang menyicil ganti rugi 1 miliarku. Baiklah, baiklah." Mau tidak mau, Dylan pun menuruti keinginan gadis itu. Benar saja, tidak ada bengkel di daerah itu. Jangankan Dylan yang sedang menuntun motor Maria yang bannya bocor, Maria yang hanya menggendong tas ransel pun mengeluh karena kelelahan. "Aduh, Om. Aku mau pingsan ini," keluh Maria sambil menyeka keringat yang membasahi pelipisnya. Dylan menghembuskan napas berat. "Apalagi aku, Nona Maria. Apa kamu tidak lihat keringatku? Kemeja mahalku bahkan sampai basah seperti ini." "Ah, harga kemeja mahalmu itu tidak seberapa, Om Udin. Apa kamu sudah lupa bahwa hutangmu padaku sebanyak 1 miliar? Lagi pula kemeja itu, kan cuma pemberian dari bosmu." Ya, terserah kamu, Nona Maria. Aku malas berdebat," ucap Dylan sambil terus melangkahkan kakinya bersama motor kesayangan Maria. "Nah, begitu dong. Jadilah pelayan yang baik," sahut Maria sambil menepuk pundak lelaki itu. "Pelayan? Yang benar saja," gumamnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka menemukan sebuah bengkel motor sederhana. Bengkel yang jaraknya paling dekat dari tempat Maria mengalami kebocoran ban motor. "Hufet." Akhirnya, ucap Maria sembari menjatuhkan dirinya di sebuah kursi plastik yang memang disediakan untuk para pelanggan bengkel tersebut. Bukan hanya Maria yang merasa lega, Dylan pun sama. Keringatnya yang bercucuran bahkan sudah membasahi seluruh tubuh kekarnya. Setelah menyerahkan motor Maria kepada pekerja bengkel tersebut, Dylan pun beristirahat dan duduk di samping Maria. Maria memperhatikan wajah lelah Dylan sembari tersenyum. Gadis itu meraih tisu yang ada di dalam tasnya kemudian menyerahkannya kepada lelaki itu. "Nih, Om." Dylan memperhatikan beberapa lembar tisu yang ada di tangan Maria kemudian perhatiannya beralih pada gadis cantik itu. "Terima kasih." Dylan meraih tisu tersebut kemudian menyeka keringatnya. Karena banyaknya keringat Dylan, tisu yang diserahkan oleh Maria tidak mampu menghapus seluruh keringatnya. Kasihan Om Udin. Sini, biar Maria bantu." Maria berdiri di hadapan Dylan kemudian membersihkan keringat yang tersisa di wajah lelaki itu dengan tisunya. Dylan memperhatikan gadis mungil nan cantik itu dengan seksama. Tiba-tiba saja jantungnya berdetak dengan irama yang tak beraturan. Dylan merasakan darahnya mengalir dengan sangat cepat. Telapak tangannya bahkan mengeluarkan keringat dingin. Padahal Dylan sudah terbiasa berhadapan dengan wanita cantik, tetapi ia tidak pernah merasakan perasaan aneh seperti ini sebelumnya. "Berhentilah, Nona Maria. Aku bisa melakukannya sendiri." Dylan meraih tangan Maria yang masih menyeka keringatnya kemudian menuntun gadis itu untuk duduk kembali di kursinya. "Duduklah, Nona." Dylan meraih tisu di tangan Maria kemudian ia pun segera membersihkan wajahnya. Sementara Dylan masih sibuk dengan wajahnya, Maria malah menepuk pelan perutnya. "Om, Maria lapar. Memangnya kamu tidak sarapan tadi pagi?" tanya Dylan sembari membuang tisu yang sudah kotor tersebut ke dalam tempat sampah. "Sarapan, tapi sekarang aku lapar lagi." Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah gerobak penjual bakso yang lewat di depan bengkel tersebut. Maria yang sudah kelaparan, segera memanggil abang tukang bakso tersebut. "Bang, 2 porsi. Tapi, 1 porsi milik aku kasih sambal yang banyak, ya?" Titah Maria sambil tersenyum. "Siap, Neng," sahut abang penjual bakso tersebut. Sementara abang penjual bakso menyiapkan pesanannya, Maria kembali ke posisinya semula. "Satunya buat siapa?" tanya Dylan. "Buat Om, lah." Dylan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Selama ini ia tidak pernah jajan sembarangan karena perutnya terlalu sensitif. Ingin menolak pun ia tidak tega pada gadis ingusan itu.
Tidak berselang lama, bakso pesanan Maria pun selesai dibuat oleh penjual bakso tersebut. Sambil tersenyum lebar, Maria menyerahkan semangkuk bakso kepada Dylan dan satunya lagi untuk dirinya sendiri. Makanlah, Om. Jangan sungkan, ucap Maria sambil meraih suapan pertamanya. Dengan ragu-ragu, Dylan mencoba suapan pertamanya. Saat pertama menggigit, tidak ada masalah untuk Dylan. Namun, setelah gigitan yang kesekian kalinya, tiba-tiba saja Dylan meringis sambil mencari air minum. How? Kenapa, Om? Pedas. Jerit Dylan sambil melotot kepada Maria. Pedas? Maria memperhatikan mangkok bakso miliknya dan milik Dylan. Gadis itu membulatkan matanya sambil tergelak setelah tahu bahwa mangkok bakso mereka tertukar. Pantas saja, Om. Mangkok kita tertukar. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Maria malah menertawakan lelaki itu. Abang penjual bakso bergegas menyerahkan segelas air minum kepada Dylan. Tanpa berpikir panjang, Dylan menyeruput air minum yang diberikan oleh abang penjual bakso tersebut hingga habis 1 gelas penuh. Aku sudah selesai, ucap Dylan kesal sembari duduk di tempatnya semula. Seandainya bukan kamu, gadis matre. Mungkin sudah kugetok kepalamu sama palu. Kesal Dylan dalam hati. Ih, Om Udin lucu. Masa bodi segede gaban takutnya sama pedas, ucap Maria yang masih saja menertawakan Dylan. Aku tidak pernah makan pedas sebelumnya, jawab Dylan dengan wajah malas menatap Maria. Maria terkekeh mendengar jawaban lelaki itu dan tanpa peduli bagaimana wajah Dylan saat itu, ia tetap meneruskan makannya. Selang beberapa saat, isi mangkok bakso Maria pun ludes dan motor matic kesayangannya pun juga selesai diperbaiki. Berapa, Bang? Tanya Maria kepada abang tukang bakso. 30.000, Neng. Kalau biaya perbaikan motor saya berapa, Bang? Tanya Maria lagi kepada pemilik bengkel. 20.000, Mbak. 30 sama 20.000 jadinya 50.000. Nah, Om Udin, ayo bayar 50.000, ucap Maria sambil mengulurkan tangannya kepada lelaki itu. Kok aku yang bayar, sih? Lah, iya. Memangnya siapa yang mau bayar, Maria? Balasnya. Dasar cewek matre. Kesal Dylan seraya menggagahi saku celananya. Ia meraih dompet miliknya kemudian memeriksa isi dompet tersebut. Wah, kamu memang benar-benar beruntung ya, Om Udin. Lihat, dompetmu saja barang branded, sepatumu juga. Wah, hebat sekali. Dediku saja tidak pernah memperhatikan sopir pribadinya sampai sedetail ini, benar-benar tajir. Gumam Maria dengan mata membulat. Mungkin dedimu itu pelit, jawab Dylan sembari menyerahkan uang 100.000 kepada pemilik bengkel. Setelah selesai membayar biaya perbaikan ban motor serta bakso yang dimakan oleh Maria, mereka pun bersiap pulang. Nih, Om. Maria menyerahkan sebuah helm kepada Dylan yang juga bermotif Hello Kitty. Dylan menekuk wajahnya sambil memperhatikan helm tersebut. Apa aku harus mengenakannya? Ya, Om. Memangnya Om mau kita ditilang sama Pak Polisi? Lalu siapa yang membawa motor ini? Ya, Om lah. Masa Maria, jawab Maria sambil terkekeh. Dylan menepuk jidatnya. Ia benar-benar merasa dikerjai oleh gadis ingusan itu. Kamu sudah menjatuhkan harkat dan martabatku sebagai seorang laki-laki, Nona Maria. Masa aku sekeren ini bawaannya motor matic berwarna pink dengan gambar kucing, benar-benar tidak lucu. Gumamnya dengan wajah menekuk. Bukan kucing, Om. Itu namanya Hello Kitty. Sama saja. Kesal Dylan sambil mengenakan helm bermotif Hello Kitty tersebut ke atas kepalanya. Tidak jelek kok, Om. Malah Om terlihat imut-imut. Seru Maria sambil tersenyum manis menatap Dylan.